Kalau saya mau nanya apa? Ayam nauni sawadi wadama wajhi an adkhulal jannata. Ya Rasul, apakah hitamnya warna kulitku dan buruknya raut wajahku dapat menghalangiku untuk masuk ke dalam surga? Bahasa kita ini nih, Rasul, orang jelek bisa masuk surga enggak? Kasarnya begitu dah. Apakah orang jelek bisa masuk surga? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kamu surga punya siapa? Udah bisa aja. Rasul tersenyum, kata beliau, emang kenapa saat kok nanya begitu? Ini ya Rasul, saya ada masalah. Masalah apa? Usia saya sudah hampir 30. Terus setiap saya datang melamar anak si Fulan, lamaran saya ditolak. Ke rumah si Fulan saya lamar, anaknya ditolak. Kenapa? Saya jelek, nggak ganteng, ditolak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'ar. Ya, kita akan berangkat menuju acara maulid di wilayah Sugutamu. Berangkat bersama-sama dari mana nih? Dari kru UJN. Kali ini UJN hadir ke momentum Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang kesekian kalinya. Saat ini kru tampil beda dengan fashionnya. Teman-teman sudah pada siap. Insya Allah kita berangkat bareng. Mudah-mudahan diridhoi dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Ya. Lanjut. Jalan nih kita. Jalan motor lah, masa di jalan kita. Iya. Naik motor, masa jalan. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Hadir. Hadir. Siap. Oke, yuk. Ya. Kita mau ikut itu maulid ya? Iya, saya mau ikut acara maulid di Sugutamu. Oke. Ikut juga. Oke. Rombongan mau menuju ke suatu tempat acara Maulid Nabi. Ya, suasana sangat gelap, memang sudah malam. Ini udah kesekian kalinya ini. Ya, kita jangan bosan-bosan untuk menghadiri Maulidul Rasul, karena salah satu yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa ada acara maulid, kita harus datang.
dengan final bola Thailand melawan Indonesia. Jadi memang agak telat-telat sedikit. Aduh loh, hampir sudah. Wah. Penerima tamu ini. Ujian mantap. Sukses buat ujian. Mantap. Iya. Muka-muka kenal ya. Baru. Bapak Prio. Siap. Ada nggak? Siap. Mulai lagi kita ya. Iya. ورحمة المولى تعمل قوله مستمسكا بالأرض الوثقى ومعتزما بأمر الله من أنشانا واستجعل النار من قيل متى كنت نبيا جعل درجانا بين الظلام وبين معين فاستفيق من غفلة الأذى والدنيا تصانا الله عليك واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا لم تمتلك من شعبتين إلا أنا في خير أعد مرازيانا فلا خيار من خيار قد خلقت من نكاه إليه صانا قهر الله من ضعه وما بغى مني إنسانا وبحمده وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا ربنا
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وتجلت الأنوار من كل الجهات فرد ميلاد المشفيحان وقبل فزنا رجا الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Ya Habib
أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمن صفة ربنا وحدانا وإذ امتزلنا بالمودة هاهنا نرفع عين فكرنا ورجانا من منك ضد أحمد في بهجة عين الرضا ترانا وارزقني بكل حال عقلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالب الأنصار. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya, mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Melalui situasi yang sulit ya ibu-ibu kemarin ya, mudah-mudahan dengan maulid ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menatap tahun ini lebih cerah lagi ya Bu ya, lebih baik lagi, dan dengan pertolongan Allah, dengan maulid, ya adanya maulid di hari ini kita berkumpul dengan para alim ulama bisa membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, maulid terus digaungkan di wilayah Kota Depok. Ini juga dalam rangka menggugah ataupun menaikkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi harapan kita, kota yang baldatun thayyibatun ghafur secara bertahap bisa kita tuju ya, kita raih. Dan ini perlu proses panjang, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi secara bersama-sama mari kita tingkatkan iman Islam kita. Dan juga dengan maulid ini Bapak Ibu sekalian, silaturahmi kita bertambah dekat, yang jauh mungkin tambah dekat lagi, yang dekat lebih dekat lagi, sehingga tidak ada lagi konflik di antara kita semua. Ya, semua satu dengan visi yang sama, bahwa Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Kita tidak ingin Islam itu menjadi image yang negatif Bapak Ibu dengan adanya teroris dan lain sebagainya, tapi kita tunjukkan bahwasanya Islam itu berkasih sayang, Islam itu saling menghargai, Islam itu begitu penuh keberkahan, dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, dari wilayah RW 22 ya. Kita mudah-mudahan di RW 22 ini lahir banyak para penghafal Al-Quran, dan juga kalaupun bukan penghafal Al-Quran, dia bisa menerapkan 1-2 ayat dalam Al-Quran dengan baik. Semoga apa yang sama-sama kita harapkan bisa kita wujudkan bersama. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat panitia penyelenggara dan seluruh yang hadir di sini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Nanti taruh lagi sini. Taruh. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قالوا لما أصابهم amit-amit teng jawab salam kayak ngejawab gini-gini ngekali-kalin amat. Saya jawab amat, pelit amat. Ini tahu bu, jawab wajib, jawab salam itu wajib. Udah jawab sendiri, berapa orang yang jawab? Ulang-ulang. Kebiasaan salam pada disuruh mulu, jawab salam, heran sama. Ya. Ini kata baginda Rasul, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5. Yang pertama saja, hakul muslimi alal muslimi khamsun.
Yang pertama kata baginda Rasul, Raddus salami, menjawab. Lah kenapa tuh kagak dijawab? Udah pengen makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, kan panitia juga nggak sia-sia, emang nggak pakai duit bikin nasi. Jawab salam. Ya, nggak banyak saya, karena tadi saya di WA, seharusnya ini 2 orang. Karena rencananya juga ini sebetulnya majelis ini ngadain orang dalam bukan orang luar. Karena ada dananya jadi ngambil orang luar. Dadakan, kayak tahu dadakan. Tadinya mau orang dalam doangan. Tentunya duitnya ada, akhirnya ngambil orang luar. Dadakan bu, dadakan. Ini kumpul di tempat ini pasti ada rasa cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Jadi saya jangan nyebut-nyebutin kiai-kiainya kelamaan gitu. 5 menit saya dikasih waktu WA. Ya jangan lama-lama makannya kemalaman katanya begitu. Ya jadi kalau nyebutin kayak tadi lagi, lah tekor mau ngomong apaan saya? Bener gak? Nah, satu saja. Duduk di tempat ini pasti ada kecintaan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, mereka merasa senang ketika berbuat baik, dan hati merasa sedih ketika berbuat buruk. Ini perjalanan hadis riwayat Al-Hakim an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala, baginda Rasul kedatangan seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata laki-laki ini, tahu yang mana laki-lakinya, nggak tahu. Kata laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Kata baginda Rasul, qala, menjawab dalam sabdanya, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Kata baginda Rasul, idza sarratka hasanatuka, apabila kamu merasa senang dengan kebaikan. Ibu datang ke sini senang, bukan karena ada makanan, bukan, karena belum tentu ada makanan. Dek, senang gak datang ke sini? Senang ya, bukan karena amplop kan? Suek lu. Beneran nih. Ini datang di tempat ini, hati senang, merasa senang karena hari di sini banyak bacaan-bacaan yang sangat istimewa. Duduk di tempat ini akan mendengarkan entar mubalik yang akan menyampaikan tausiah agama, menyampaikan masalah maulid. Gak usah nggak cari maulid, biarin ada pakarnya. Jadi idza sarratka hasanatuka, apabila kebaikanmu membuatmu merasa senang, wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukanmu membuatmu merasa bersedih. Kata baginda Rasul, fa anta mu'min, maka antum termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salat senang, ngaji senang, datang ke majelis taklim senang. Bukan karena manusia, senang hati karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu orang itu termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja, sudah 5 menit. Ya ini kalau pengajian nggak boleh malam-malam begini. Siang katanya panasan, malam kemalaman. Mengaji mas setannya banyak. Beneran, salah mulu. Bener gak? Lah iya, nyampe malam memang kenapa? Kagak ngapa-ngapa. Bukan kagak ngapa-ngapa, perut lapar bu. Ya nggak apa-apa lah, 5 menit saja. Mohon maaf ya lahir batin. Seharusnya yang nyampein tadi ikut ke majelis itu orang saya pembimbingnya. Kok Ustadz Kubro tadi yang ngomong? Songong. Ustadz Kubro tadi nawar-nawarin aja. Kan yang punya majelis aneh. Tapi udah dibantuin sama dia. Ya, siapa yang ikut ngaji? Kalau perempuan di sebelah sini, ntar laki di sebelah sini. Setiap malam minggu habis isya, ya waktunya nggak lama, jam 10 sudah beres di sini. Kalau yang malam Sabtu ikutnya di Kiai Taufik, banyak majlis-majlis di sini.
Yang malam Senin di Tuan Guru Ustadz Abdurrahman. Pilih silahkan. Sing penting menuntut ilmu. Jangan sampai tinggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja, mohon maaf. Lahir batin usikum manafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal kullu minhu fil haqiqati mubtala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita pada malam ini dalam suatu kumpulan yang dapat mengagungkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulan kita malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, dalam Al-Quranul Karim ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membuka kepada kita tentang bagaimana perasaan Rasulullah kepada kita, saudara-saudara, agar kita mengetahui, saudara. Di dalam suatu ayat dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian manusia. Azizun alaihi ma anittum, itu rasul sangat sekali penderitaannya karena memikirkan kalian, kata Allah Ta'ala. Jadi kita biar tahu bagaimana Rasulullah terhadap kita, perasaan beliau kepada kita. Sangat berat penderitaan yang beliau rasakan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Harisun alaikum, begitu sangat kasihnya Rasulullah kepada kalian, kata Allah Ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang yang mukmin beliau sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat untuk Rasulullah SAW? Apa yang bisa kita perbuat untuk dapat menggembirakan hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pada malam ini bisa kita lihat, ya, tema yang disampaikan oleh panitia adalah keutamaan adat dan akhlakul karimah dalam menuntut ilmu. Nah, di antara hal-hal yang dapat menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, apabila kita memiliki akhlakul karimah. Ya, Rasulullah diutus memang semata-mata bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Allah Rasulullah, semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna Allah Ta'ala khalaqan nasa fi hadzal 'alam wa faddalahum 'alal hayawanat bil 'aql wad din wal lisan wal akhlaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia di alam ini, dan ia telah melebihkan manusia di atas yang lainnya dengan akal, agama, lisan dan akhlak. وقد جعل الإسلام للأخلاق مكان الأرفع من عنايته وأوجبها على الفرد والمجتمع لأنها ضرورية لاستقامة الحياة الفردية والاجتماعية. Dan Islam telah menjadikan akhlakul karimah ini sebagai tempat yang sangat tinggi kedudukannya. Min inayatihi wa aujabaha 'ala al-fardi wal mujtama', dan Islam telah mewajibkan secara fardiyah dan ijtimaiyah bahwa hukum memiliki akhlakul karimah adalah wajib dimiliki oleh setiap individu maupun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Malikil Ma'bud huwal Karim huwal Maqsud. Wassalatu wassalamu ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil liwa'il ma'qud wal haudil mawrud wal maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir, guru-guru kita, mudah-mudahan saya dan kita semua
mendapatkan keberkahan dari keberkahan beliau. Wabil khusus guru saya Ustadz Taufik, guru besar kita Ustadz Sofyan, guru besar apa guru gemuk? Guru gede. Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Babinsa, hadirin wal hadirat yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak nasihat yang tadi kita terima dari guru-guru kita. Ini Majlis An-Nur, maulidnya luar biasa. Jamaah sama penceramah, banyakkan penceramah yang datang. Ini namanya base camp para wali, ya. Sebab yang datang banyakkan penceramah daripada jamaahnya. Singkat saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tegaskan dalam Al-Quran, diutusnya beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta, sehingga Allah mensifati zatnya sebagai zat pemberi rahmat. Statusnya Allah adalah zat pemberi rahmat. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisi yang dia alami dalam kehidupannya, masih terselip rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling gampang, tadi ajengan kita cerita masalah warung apa namanya, pijat apa? Tradisional. Pijat apa? Tradisional. Ada orang muslimah, KTP-nya Islam. Dia menjalani profesi sebagai wanita tunya susila. Ini bahasa Cisalak ya, bahasa Sebetaunya Jablay. 15 tahun dia menjalani profesi sebagai apa? Lalu dia sakit. Sakitnya sakit kelamin. Itu azab apa rahmat? WTS 15 tahun dagang pokoknya. 15 tahun dia dagang, sakit kelamin. Itu rahmat apa azab? Hah? Ini jamaah udah pada lapar jemaah. KTP-nya Islam, 15 tahun dia maksiat, diberikan ujian sakit, itu rahmat bukan azab. Di mana rahmatnya? Gara-gara dia sakit berhenti dagang. Kalau masih sehat masih dagang nggak? Masih dagang kalau masih sehat? Dagang. Begitu Allah kasih dia sakit, berhenti dari maksiat. Berarti apa? Sakit yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, alhamdulillah, kita sedikit bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang segalanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya gampang, syariatnya gampang, masuk surganya gampang. Masuk surganya gampang. Kok gampang Ustaz? Kunci udah dikasih. Miftahul jannah la ilaha, kunci surga adalah la ilaha illallah. Sudah dikasih kunci, tinggal buka sendiri. Gampang nggak? Gampang. Ini tampang begini nih. Ini ahli surga semua nih. Ke surga gampang, nggak susah. Yang susah nggak mampir ke neraka. Ini potongan kita kira-kira mampir kan? Mampir. Semangat banget mampir. Ke surganya sebuah kepastian. Orang beriman kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan iman, meninggal dunia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah, kunci surga sudah dia bawa menuju Allah. Tapi masalahnya mampir atau enggak, itu masalahnya. Ya mampir nggak apa-apa lah, nyari pengalaman biar bisa cerita maksudnya. Gampang masuk surga, jangan dibilang susah. Nah, kan itu kampung asli kita kan di surga. Orang Suku Tamu aslinya dari surga, orang Depok aslinya dari
surga. Orang Indonesia aslinya dari surga, maka jangan salah pulang kampung. Orang Solo kalau mudik pulangnya kemana? Ke Solo. Orang Tasik pulangnya kemana? Orang Cilebut pulangnya pulang ke kampung halaman. Nabi Adam kakek kita, kampungnya di mana aslinya? Di mana kampung Nabi Adam? Di surga. Kalau kampung kakek kita di surga, jangan salah pulang kampung. Orang Solo pulang ke Madiun, salah nggak? Salah. Orang Tasik pulang ke Cirebon, salah. Orang yang kakeknya di surga kalau pulang ke neraka berarti salah pulang. Karena salah pulang kampung keblangsat di neraka dia. Salah pulang. Rasulullah memberikan jalan kemudahan buat kita, bahwa setiap musibah yang kita terima, keresahan hidup kita, di dalamnya masih terselip rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan matinya saja orang beriman dibilang telah berpulang ke rahmat. Bukan ke rumah Bapak kan? Pulang ke rahmat. Di hadapan jamaah Majlis An-Nur saya berani mengatakan kematian adalah sebuah kenikmatan. Mati adalah nikmat. Mati adalah, kok pelan jawabnya? Mau bilang nikmat atau besok pagi kan? Di mana nikmatnya? Orang yang belum pernah melihat Ka'bah, pertama kali dia berangkat umrah di hadapan Ka'bah pasti nangis tuh. Pasti nangis. Dia mengatakan, ya Allah, dari kecil sampai tua saya sholat menghadap kiblat. Oh, ini yang namanya Ka'bah. Terjawab semua keresahan, semua tanda tanyanya. Selama ini cuma ngelihat gambar, cuma ngelihat di TV. Sekarang berada di hadapan Ka'bah, nangis terharu, merasa bangga dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil kita ibadah semuanya lillahi ta'ala. Salat kita lillahi ta'ala, puasa kita lillahi ta'ala, semua ibadah kita lillahi ta'ala. Dan kematian yang akan mempertemukan kita dengan zat yang kita tuju, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Kematian adalah sebuah kenikmatan. Bahkan enaknya lagi, ke surga kan bukan karena ibadah. Banyak ibadah kita, banyak amal soleh kita, kalau bangga mengandalkan amal ibadah kita ke surga nggak bisa. Hadis yang sahih bercerita dalam riwayat Imam At-Tirmizi, ada seorang hamba Allah yang merasa sombong. Ibadah sampai 500 tahun. Rasul bertamu, Anda kan umur 500 tahun? Nggak ada. 500 tahun dia ibadah. Dia merasa bangga dengan ibadahnya. Malaikat mengatakan, masuklah ke dalam surga atas dasar rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau, nggak bisa malaikat, nggak bisa. Kenapa? Kalau hamba Allah yang lain ke surga karena rahmat, karena memang sholatnya nggak khusyuk. Hamba Allah yang lain masuk surga karena rahmat, karena puasanya cuma nahan lapar dan nahan dahaga. Hamba Allah masuk surga karena rahmat, karena ibadahnya sedikit. Saya hamba Allah yang paling soleh, ibadah 500 tahun, saya ke surga bukan karena rahmat Allah, tapi karena ibadah yang saya lakukan. Kata malaikat, saya tanya dulu sama Allah, kira-kira pantas nggak ibadah pahala bisa masukin hamba ke dalam surga? Ya Allah, ada apa mereka? Ada masalah nih di padang mahsyar. Masalah apa? Ada hambamu yang soleh, begitu saya persilakan ke surga karena rahmatmu, dia komplain, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Sebab dia merasa ibadahnya banyak. Berapa lama dia ibadah? 500 tahun menurut pengakuannya. Ya udah gimana ya Allah? Kau timbang lebih banyak mana antara nikmat yang telah aku berikan dengan ibadah yang telah dia lakukan. Malaikat kan polos. Kata malaikat,
ibadah yang mana ya Allah, nikmat yang mana yang saya timbang ya Allah. Seluruh nikmat jangan. Kalau seluruh nikmat dari lahir sampai meninggal dunia kau timbang, menang nikmat saya, malu sebagai Tuhan. Yang mana ya Allah? Cukup matanya kau timbang. Ya Allah, matanya ada dua. Dua-duanya satu aja katanya. Satu, copotin matanya, timbang. Melawan ibadah 500 tahun. Kita lihat yang menang yang mana. Ditimbang satu mata melawan ibadah 500 tahun. Rasul bercerita, kata beliau, yang berat, yang lebih berat timbangannya adalah nikmat satu mata. Mata nikmat yang kita minta apa enggak? Bu, waktu hamil pernah minta mata enggak buat anaknya? Enggak. Ya Allah, dalam kandungan ini ada calon manusia, ya Allah, saya minta matanya 2 ya, jangan 3. Pernah minta mata enggak? Enggak pernah kita minta. Seakan-akan mata merupakan nikmat yang tidak pernah kita minta, nikmat yang cuma-cuma, nikmat yang cuma-cuma saja bisa mengalahkan ibadah 500 tahun. Seorang profesor dari Yordania, Profesor Ratib Nabulsi, beliau mencari alasan ada apa sih dengan mata kita. Kok sampai bisa mengalahkan ibadah 500 tahun? Emang mata kita kehebatannya apa? Beliau cari, ini karena majlis ilmu, bahas ilmu dikit ya. Paling tidak ada 3 keajaiban mata. Adhamatul ain. Pertama, di mata kita terdapat zat anti beku yang nggak mungkin merasakan kedinginan. Ibu pernah meriang nggak bu kedinginan? Pernah? Pernah. Badan pada dingin, kaki dingin, pala dingin, mata kedinginan nggak? Pak pernah nginep di mana yang paling dingin di sini? Empang. Di Ciwidey, Bandung katanya dingin banget tuh, katanya. Dingin banget. Badan kedinginan, tangan pada kisut, kaki pada keriput, mata kedinginan nggak? Wow. Di mata kita ada zat anti beku. Coba bayangin kalau mata kedinginan. Badan pakai sweater, kaki pakai kaos kaki, mata pakai apa? Pakai lakban. Adhamatul ain, keagungan mata. Pertama, di mata ada zat anti beku. Yang kedua, mata kita bisa menangkap 8 juta benda lebih. Kecanggihan teknologi Allah mengalahkan kecanggihan teknologi Samsung. Satu mata bisa menangkap 8 juta benda lebih. Ini majelis An-Nur sama mata kita gedean mana? Hah? Mata sama majelis gedean mana? Gedean? Ustaz Sofyan sama mata kita gedean mana? Gedean? Emang mata itu segede apa? Kok gedean mana? Mata kita segini, tetapi daya jelajahnya, jangankan Ustaz Sofyan, jangankan majelis, langit yang membentang dari timur ke barat, utara ke selatan, masuk dalam tangkapan mata kita. Subhanallah. Merinding kita bu kalau mikir begini ya. Pantas Allah tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, nikmat yang mana ya kalau distakan? Baru mata doang. Yang ketiga, di mata ada airnya. Air mata rasanya apa? Hah? Rasanya asin. Asin kan? Asin nggak? Asin. Maaf. Di area wajah kita ada 3 air. Pertama, air mata rasanya asin. Kedua, liur, rasanya tawar. Ketiga, air telinga, maaf, rasanya pahit. Kata dokter, pernah nyobain. Kata dokter, rasanya pahit. Conge apa namanya? Maaf. Ini ceramah udah malam, kalau nggak digocek bisa kebobolan nih kayak Indonesia lawan. Gajah katanya bisa apa namanya? Cuma kalah dengan burung ababil.
Pasukan gajah, Thailand kan gajah putih. Di mana-mana sejarah Islam bilang pasukan gajah hanya bisa kalah dengan burung ababil. Enggak mungkin burung Garuda bisa mengalahkan gajah. Indonesia burung apa? Ganti. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana? Air mata rasanya asin. Apa manfaatnya? Asinnya air mata buat bersihin mata kita dari debu, dari kotoran yang nempel di mata kita. Maka anak bayi, anak balita yang sering nangis, matanya putihnya jelas, hitamnya jelas, bersih karena sering. Coba lihat mata nenek-nenek, hitamnya udah, putihnya udah. Karena itu kalau pengen mata kita bersih, sering-seringlah cuci mata. Ibu sering cuci mata, Bu? Sering cuci mata? Sering-seringlah cuci mata biar matanya bersih. Kenapa sering dicuci? Sebab tanpa terasa mata seringkali memaksa hati berkata dusta. Sering banget. Kita muliakan seseorang karena penglihatan mata kita. Kita bilang orang itu kaya, penglihatan mata kita. Kita bilang orang itu baik, penglihatan mata kita. Kita hinakan seseorang karena penilaian mata kita. Mata sering memaksa hati berkata dusta. Jam 9 pagi ibu-ibu lagi ngulek bikin sayur asam. Depan rumah ada yang assalamualaikum, pakai baju kemeja warna putih, bawa map. Salamnya udah apal banget dah. Assalamualaikum. Kumnya panjang banget. Nanti gimana tuh orang? Kumnya panjang banget. Kuping ibu dengar ada yang salam, mata ibu ngeliat. Setengah tua, baju kemeja putih, bawa map. Salamnya kita apa? Salam siapa tuh? Yang begitu salam siapa tuh? Hah? Minta apa? Pasti. Kata siapa tuh? Kata mata. Ibu nggak ambil pusing, buka dompet, nyari duit kan? 5.000, 2.000, 1.000, gopek, yang mana yang diambil? Dicari di dalam yang ratusan ada kira-kira. Katakan 2.000 lah, 2.000. Ibu jalan membawa penilaian matanya bahwa dia adalah seorang pengemis yang minta-minta. Jalan ke depan pintu, ke depan halaman rumah kita, tanpa nanya, tanpa ragu, yakin banget kita ngasih. Maaf Pak, tolong diterima. Bapak ini bingung. Loh, Bu, saya bukan pengemis. Loh, Bapak siapa? Bawa map, kemeja putih, salamnya saya hafal banget katanya. Bu, ini Bu Susi kan? Iya, saya Bu Susi. Ibu sebagai pemenang mobil Avanza. Saya dari pabrik Rinso. Dia salah nilai karena penglihatan. Hati-hati dengan mata. Di zaman baginda Rasul ada seorang sahabat namanya Sa'ad As-Sulami. Ini kisah ada di dalam kitab Tabi'ul Ghafilin. Seorang sahabat namanya Sa'ad As-Sulami. Sahabat yang raut wajahnya nggak menarik. Matanya belok, hidungnya mancung ke dalam, minimalis, kupingnya caplang, bibirnya bisa banget ya orang. Ini kampung apa sih namanya nih? Pasnya nyala orang. Kulitnya hitam, orangnya pendek, nggak menarik dong. Dia datang ke rumah baginda Rasul. Dia bawa persoalan besar tentang masa depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata Rasul. Ada apa? Waisan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau nanya. Nanya apa? Ayam nauni sawadi wadamama tuwadihi an adkhulal jannata. Ya Rasul, apakah hitamnya warna kulitku dan buruknya raut wajahku dapat menghalangiku untuk masuk ke dalam surga? Bahasa kita ini nih, Rasul, orang jelek bisa masuk surga? Enggak, kasarnya begitu dah. Apakah orang jelek bisa masuk surga? Bisa nggak kira-kira? Bisa.
Kamu surga punya siapa? Udah bisa aja. Rasul tersenyum, kata beliau, emang kenapa saat kok nanya begitu? Ini ya Rasul, saya ada masalah. Masalah apa? Usia saya sudah hampir 30. Terus setiap saya datang melamar anak si Fulan, lamaran saya ditolak. Ke rumah si Fulan saya lamar, anaknya ditolak. Kenapa? Saya jelek, nggak ganteng, ditolak. Pindah ke rumah si Fulan saya lamar, anaknya ditolak lagi ya Rasul karena bibir saya. Pindah ke rumah si Fulan saya lamar, anaknya ditolak lagi karena mata saya. Saya pindah ke rumah Pak RT ngelamar anaknya, ditolak juga karena kuping saya. Kata Rasul, kau mau nikah? Iya ya Rasul, umur udah mau 30, dikit lagi kiamat. Kata beliau, nggak usah khawatir, ini sifat Rasul. Azizun alaihi ma'anitum. Beliau peka terhadap keadaan umatnya. Butuh apa umatnya? Beliau siap untuk membantunya. Kata Rasul, kalau mau nikah, datang ke rumah Sa'ad As-Sulami, datang ke rumah Amr bin Wahab. Sahabat saya, orangnya ganteng, dia punya anak namanya Atika. Anaknya cantik, berakhlak. Mudah-mudahan gadis suku tamu cantik, berakhlak. Sebab 2022 banyak anak perawan yang kulitnya kuning langsat, hatinya bang. Bangsat. Naudzubillah, kulit kuning langsat, kelakuannya cantik, berakhlak. Datang kepada dia, bilang sama Amr bin Wahab, saya Rasulullah titip pesan bahwa kau akan saya jodohkan dengan Atika. Wih, dapat peluang, surat sakti dari Rasul. Semangat gak kira-kira? Semangat. Langsung buka handphone, buka aplikasi Gojek, berangkat ke Gojek. Jalan kaki, nggak ada Gojek, jalan kaki. Pede, bawa surat sakti dari Rasul. Sampai di rumah Amr bin Wahab, dengan gagah berani dia mengatakan, Assalamualaikum ya Amr bin Wahab, ana Sa'ad min Bani Sulaim, Rasulullah. Wahai Amr bin Wahab, saya Sa'ad dari Bani Sulaim, utusan Nabi Muhammad, diminta untuk bertemu bicara 4 mata denganmu. Salamnya di luar. Amr bin Wahab di dalam rumah, pintu masih ketutup, hordengnya masih rapat. Udah kelihatan belum? Belum. Cuma dengar suaranya doang. Suaranya gagah, suaranya penuh dengan berita bahagia. Kenapa berita bahagia? Dia sebut Rasulullah, utusan Nabi Muhammad. Dari dalam rumah, Amr bin Wahab langsung menjawab, Waalaikumsalam, marhaban bi Rasulillah. Ingat, pintu belum dibuka, hordengnya masih rapat. Girang banget dia, utusan Nabi Muhammad. Jalan di depan, buka pintu. Begitu buka pintu, kelihatan kan, mundur 2 langkah. Depan rumah kayak ada orang belum jadi. Dia bilang, kamu yang salam? Iya, saya yang salam. Siapa namanya? Sa'ad As-Sulami. Terus utusan Nabi? Iya, utusan Nabi. Udah, langsung aja. Keperluannya apa? Emang kenapa? Saya nggak betah ngomong orang jelek, kebetulan. Ini tambahan kita aja begitu. Apa keperluannya? Langsung aja dah. Itu nggak diajak duduk, nggak dikasih minum, enggak, cuma ngomong depan pintu aja. Dia bilang, wahai Amr bin Wahab, Rasulullah kirim salam. Saya diminta untuk melamar putrimu untuk jadi istri saya. Kau punya putri namanya Atika? Iya. Beliau minta saya menjadi suaminya. Apa kata Amr bin Wahab sebagai seorang wali, seorang ayah yang merasa anaknya cakep, anaknya berakhlak? Apa dia bilang? Wahai Sa'ad As-Sulami, mohon maaf, saya belum bisa menerima lamaranmu. Ditolak lagi. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Enggak, kan udah biasa. Udah biasa, udah sering, udah puluhan kali. Begitu ditolak, udah kebal. Kata Sa'ad As-Sulami, beneran nih? Beneran. Ya udah, pulang nih. Dia pulang, lapor sama baginda Rasul. Amr bin Wahab masuk dalam rumah. Atikah keluar dari kamarnya. Kata Atikah, Pak,
tadi kayak ada tamu ya? Iya. Siapa? Saat As-Sulami. Siapa dia? Utusan Nabi. Keperluannya apa Pak? Ngomong singkat banget. Dia ingin melamar kamu jadi istrinya. Terus Bapak tolak. Kenapa ditolak Pak? Orangnya Masya Allah. Orangnya, kamu cantik berakhlak, dia Masya Allah. Masya Allah gimana Pak? Masya Allah aja pokoknya. Kamu nggak level dengan dia. Pak, ini yang saya tadi bilang berakhlak. Pak, utusan Nabi, Nabi yang nyuruh, Nabi nggak mungkin salah pilih. Dia adalah sahabat terbaik yang akan siap untuk mendampingi saya sampai akhirat. Kenapa mau tolak? Atika, kamu belum tahu orangnya bagaimana. Bagaimana kayak pokoknya bogek-bogek yang penting Nabi yang milihin. Kalau udah Nabi yang milihin aman nggak? Pak, saya ikhlas, raditu bima radiyali Rasulillah. Saya ikhlas, saya ridho atas pilihan Nabi Muhammad. Segera Pak ke rumah Nabi. Jangan sampai Jibril turun membawa satu ayat mengecam keluarga kita yang menolak permintaan Nabi Muhammad. Buruan Pak ke rumah Nabi. Jangan sampai Jibril turun membawa ayat dari Allah mengecam keluarga kita yang menolak permintaan Nabi Muhammad. Baru mikir, iya juga ya. Buru-buru Pak dia lari. Lari ke rumah Nabi. Saat As-Sulami sampai duluan. Kata Sa'ad, ya Rasulullah ya. Kabar duka ya Rasul. Duka bagaimana? Ditolak ya Rasul. Enggak mungkin ditolak. Enggak mungkin gimana? Saya yang dengar langsung katanya. Udah, kamu tunggu sebentar. Dia pasti datang kata Rasul. Bener kan? Gak lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan Amr bin Wahab. Ada apa? Ini ya Rasul. Tadi ngutus orang ya? Iya. Siapa namanya Rasul? Saat As-Sulami. Benar, engkau yang nyuruh beliau untuk ke rumah saya. Benar. Melamar anak saya? Iya, saya yang nyuruh. Orangnya dia nih? Iya, lagi di pojokan ya. Lagi main HP orangnya. Dia mau dangak, malu. Kenapa? Ditolak kan? Dia diem aja. Kalau orangnya mah iya. Ya Rasul, saya minta maaf. Kenapa minta maaf? Tadi saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya belum nanya sama anak saya. Sekarang saya udah nanya. Anak saya ridho, anak saya ikhlas untuk menikah dengan pilihanmu ya Rasul. Saat dapat kabar baik, senyum. Orang jelek kalau senyum manis nggak? Manis nggak? Orang jelek senyum manis nggak? Manis. Jelek senyum. Udah jelek manyun aja. Ada yang lihat pohon mangga, ada udah lihat dia kan? Kata Rasul, alhamdulillah. Kalau kau sudah menerima lamarannya, nanti pada asar kita nikahkan dia. Sudah kau pulang sekarang, persiapin segalanya. Undang kerabat-kerabatmu. Pada asar ya, baik ya Rasul. Pulang. Kita baru pulang. Kata Rasul, saat sini. Kau sudah dengar? Sudah ya Rasul. Ya udah, sekarang pulang. Kasih tahu pemilihmu. Siapkan mas kawinnya. Siapkan hantaran pernikahannya. Pada asar kita akan menikah. Ya Rasul. Apalagi? Saya nggak punya duit ya Rasul. Ya Allah, udah jelek miskin lagi. Ya Rasul, saya nggak punya uang. Kata Rasul, saya kirain pede banget cariin perawan udah siap. Nggak taunya nggak punya. Rasulullah azizun alaihi ma'anitum, sangat pekat terhadap keadaan umatnya. Apa kata beliau? Kau nggak usah khawatir. Datang lagi ke sana, kemana? Abdurrahman bin Auf bilang sama dia, saya Rasulullah pinjam duit. Rasulullah pinjam duit Pak. Saya yang bayar kata Rasul. Buat nikahin kamu. Berapa ya Rasul? 400 dirham. Subhanallah. Rasulullah pinjam duit. Kira-kira ustadz kita ada nggak jamaah mau nikah? Gak punya duit. Ada nggak kira-kira? Ustadz Taufik akalnya banyak. Ya udah, lu ikut gua aja nikah masal kata Ustadz Taufik. Rasulullah azizun alaihi ma'anitum. Pinjam duit sama dia. Sampai rumah Abdurrahman Rasulullah pinjam duit. Pinjam duit? Iya. Buat apa? Nikahin saya katanya. Berapa? 400 dirham. Kata beliau, kalau buat nikah nggak usah pinjam, saya kasih, sebab nikah merupakan ibadah. Ya Allah, tuh jalannya ada kan? Saya kasih.
Dia bawa dengan gagahnya turun ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, lapor, apa lagi? Sudah ada uang. Berapa? 400. Bagaimana kalau Abdurrahman? Gratis, nggak pakai dibayar nih utangnya. Alhamdulillah. Ya udah ke pasar. Ke pasar. Beli mas kawin. Beli hantaran pernikahan. Beli roti. Emang di Madinah ada buaya? Beli hantaran pernikahan. Baik ya Rasul, berangkat ke pasar. Di pertengahan jalan saudara, ada suara yang sangat keras, yang terdengar jelas. Apa suaranya? Wahai sahabat-sahabat baginda Rasul, Muhajirin dan Ansor, ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam telah mendekati gerbang kota Madinah. Sekarang juga kita berperang. As-Sulami dengar perintah perang, langkah ke pasar, berhenti, bingung dia. Nikah, perang, nikah dulu apa perang dulu? Oh Ustaz, nikah dulu perang dulu kira-kira? Perang dulu baru nikah? Hah? Lu jangan jawab, lu belum. Dia bingung, nikah perang. Kalau nikah ke pasar, kalau perang kumpul bersama dengan pasukan. Apa yang dia pilih? Tetap dia ke pasar. Lah, mumpung ada yang nerima. Kapan lagi? Udah puluhan kali. Ini ada perawan cakep, nerima, masa ditinggal? Ke pasar. Sampai di pasar, dia nggak beli mas kawin, dia nggak beli roti buaya, dia nggak beli hantaran pernikahan. Apa yang dia beli? Baju perang dia beli. Baju perang dia beli. Dia bilang, bang, waktu saya udah mepet, langsung saya pakai. Saya ditungguin dengan pasukan, dipakai helm bajanya, dipakai tameng bajanya, sambil dia di pedangnya, 400 dirham. Dia lari. Orang Arab punya budaya pakai imamah, di belakang ada buntutnya, dipakai kayak cadar, pakai masker, cadar, ditutup sebagian wajahnya cuma kelihatan matanya. Dia lari tuh, dari pasar dia lari, udah ketutup, udah pakai cadar, udah pegang pedang, takut ketinggalan. Dia masuk langsung ke barisan umat Islam. Sahabat-sahabat melihat ini orang siapa, langsung masuk tanpa izin komandan. Lapor ke Rasulullah, Rasul, ada orang yang masuk tanpa izin komandan. Yang mana? Orangnya. Siapa dia Rasul? Saya nggak tahu, kata Rasul. Utus Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali, coba kau intip siapa dia. Dia sama Sayyidina Ali, ya Rasul, saya nggak bisa menangkap wajahnya. Kenapa? Nggak kelihatan ya Rasul. Pakai cadar. Coba kau lebih dekat lagi Ali, cari ciri fisik yang kau kenal katanya. Dilihat sama Sayyidina Ali lengannya, karena gamisnya gombrong bahasa kita. Dan kata kecoa, anak monyet masuk. Saya cuma bisa ngelihat lengannya ya Rasul. Bagaimana lengannya? Hitam banget lengannya. Oh, kalau dia berarti saat As-Sulami, sahabat kita. Udah, dia pasukan kita. Biarin aja, saya nggak sangka. Saya pikir dia mau nikah, ternyata udah biarin aja kan. Pertempuran, baku hantam, saling tombak, saling mana. Dapat 2 hari perang, sahabat laporan, ya Rasulullah, ya sudah 2 hari perang, ada korban ya Rasul. Ini yang luka ringan, ini yang luka sedang, ini yang meninggal dunia. Yang luka ringan Rasul bantu untuk disembuhkan lukanya. Kalau cara kita dipakai betadin lah, luka cuma ringan. Yang luka berat, beliau berikan kabar gembira, beliau besarkan hatinya. Ya Rasul, ada yang meninggal dunia. Berapa orang? 8 orang. Yang mana orangnya? Diajak Rasul ke kamar jenazah kalau sekarang. Tolong buka helm bajanya, buka tamengnya, buka baju perangnya. Dilihat sama Rasul helm bajanya, tamengnya. Selesai, beliau lihat wajahnya, beliau angkat tangan. Ya Allah, terimalah darah juangnya. Dia telah menjadi pasukanmu, telah berjuang membela agama. Nomor 2 buka lagi nomor 2. Ya Allah, terimalah darah juangnya. Dia adalah pasukan yang telah membela agama. Yang ketiga dibuka lagi. Begitu yang ketiga, beliau enggak angkat tangan. Kenapa? Dia adalah saat As-Sulami. Beliau melihat ini, ya Allah, saat As-Sulami.
Ini sahabat saya, kata Rasul. Rasulullah nggak ngangkat tangan, beliau liatin aja. Begitu udah ngeliatin, nangis beliau. Begitu mau ngangkat tangan, mau Allahumma, beliau tersenyum. Nggak jadi doa. Selesai senyum, beliau palingkan wajah. Sahabat yang mendampingi beliau bertanya, ya Rasulullah, 2 orang sahabat yang meninggal dunia, Tuhan langsung angkat tangan. Tuhan doakan agar Allah menerima darah juangnya. Mengapa lempengan saat As-Sulami Tuhan tidak langsung berdoa, justru Tuhan menangis, tersenyum dan memalingkan wajah? Kenapa ya Rasul? Kata Rasul, mengapa saya menangis? Saat As-Sulami semasa hidupnya diremehkan sama pandangan mata orang. Raut wajahnya nggak menarik, postur tubuhnya, maaf, menjijikkan bahasanya. Orang menganggap dia hina. Ternyata di dalam kehinaannya tersimpan iman yang sangat kuat. Dia milih Allah daripada menikah. Saya pun gak menyangka, kata Rasul. Saya merasa kehilangan orang terbaik, kata Rasul. Terus kenapa Tuhan mau ngangkat tangan kau tersenyum? Saya melihat rombongan bidadari turun dari surga. Mereka turun. Dan salah satu bidadari ada yang genit banget. Genit itu bahasa Sunda tahu, lenje atau lenje? Bidadarinya lenje banget, genit banget. Kenapa Rasul dia pada genit? Dia berharap agar Allah menjodohkan bidadari itu kepada saat As-Sulami. Bidadari berebut pengen jadi bininya saat Rasul bilang, ya Allah, di bumi nggak ada yang terima, bidadari pada berebut. Maka anak-anak muda yang belum punya, yang masih pada jomblo, yang kesana kemarin ditolak, udah deh ya, tebelin imannya, tebelin takwanya, sampai mati nggak nikah ada bidadari kalau dapat. Nah, ya Rasul, kenapa Tuhan palingkan wajah? Kenapa kau buang muka? Kata Rasul, waktu saya mau berdoa, ada satu bidadari yang betisnya kelihatan. Betisnya kelihatan. Rasulullah melihat betis bidadari, buang muka. Rasulullah buang muka. Kalau Ustaz Taufik berdua kira-kira sama, buang muka juga. Kayak mata hitam, matanya mau ke sana. Beliau palingkan wajahnya melihat betis bidadari. Udah, 3 pesan itulah yang membuat Rasul punya penilaian tersendiri terhadap saat As-Sulami. Terakhir beliau bilang, wahai sahabatku, hati-hati dengan mata. Saat As-Sulami hina di pandangan manusia, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah rahmat yang Allah turunkan dalam hidup kita, mengantarkan kita punya rasa kasih sayang, punya rasa kepedulian. Dari situlah akan muncul akhlakul karimah, orang yang ibadahnya bagus, ibadahnya lengkap dengan ilmu dia dari majlisnya, insya Allah rembesan akhlaknya akan terpantulkan dengan sendirinya. Orang yang ibadah nggak rapi, akhlaknya bagus, pasti pura-pura. Jadi rapihin ibadahnya, nanti akhlak itu akan mantul dengan sendirinya, sebab akhlak adalah rembesan dari ibadah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena nasi udah keluar. Ini kode Ustaz buru-buruan apa, udah lapar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan Allah ridhoi. Mudah-mudahan pulang kita dari tempat ini membawa ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon yang bagian besek berhenti dulu dah, karena kita lagi bertawajuh kepada Allah. Upayakan jangan main-main. Kan tadi kita habis nimba ilmu tentang rahmat Allah. Jangan sikap kita menunjukkan meremehkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita hadirkan Allah dalam hati kita, agar senantiasa apa yang kita kerjakan, senantiasa rahmat Allah menyertai kita. Mari kita agungkan Allah dengan kalimat tauhid.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan akhir kalam kami ya Allah kalimat tauhid La ilaha illallah. Ya Allah, jadikan keturunan anak cucu mantu kami min ahli tauhid. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami hadir di tempat ini ya Allah, tujuannya adalah Engkau. Kami mohon ya Allah, bimbing hidup kami, warnai hidup kami dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bis su'il khatimah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin, tawaffana muslimin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wat ta'un wal fahsya' wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina a'ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon Fatihah sekali lagi untuk para almarhumin sesepuh kita sekalian kampung Suku Tambah, khusus Kiai Haji Muhammad Yusuf bin Salim. Saya ulang Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.